Bye-bye semua. Ada yang sakit, tidak ada yang... Mari kita belajar bersama Paulus lewat bacaan kita Filipi pasal pertama ayat 21 sampai 30. Menarik bahwa Paulus mulai dengan bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, saya membayangkan Paulus ini sedang memikirkan dirinya yang sementara di penjara dan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi ternyata tidak. Meskipun di penjara, dia masih bisa tetap mengatakan perkataan yang besar. Paulus tidak pandai berretorika. Dia bukan jago rangkai kata-kata. Dia bukan sekedar berteori. Tidak, ibu bapak. Dia adalah orang yang memang benar memahami kasih Tuhan baginya. Jadi dia tidak hanya jago berteori, saudara. Banyak pendeta, termasuk saya, bisa saja gagal dalam berkhotbah. Bisa saja jago untuk rangkai kata-kata. Jemaat Tuhan, jangan takut mati. Jangan takut sengsara. Jangan takut menderita. Gampang kan? Tong khotbah begitu. Gampang. Kenapa gampang? Bilang jangan takut mati, karena memang kematian belum dekat dengan kita. Jangan takut menderita dan sengsara, karena memang sementara ini hidup kita masih jauh dari sengsara dan penderitaan. Jadi gampang saja kita bisa bilang kayak gitu. Saudara-saudara, masih dapatkah kita mengatakan yang demikian ketika itu menjadi bagian yang nyata dalam hidup kita? Belum tentu. Di situ letak persoalannya, saudara. Orang harus jujur bahwa sekarang ini sangat susah sekali untuk tong dapat orang yang bisa konsisten dalam keadaan yang macam itu, saudara. Beda dengan Paulus. Meskipun di penjara dan ada kemungkinan dihukum mati, dia masih bisa mengatakan kalimat yang luar biasa, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, dari kalimat ini Paulus menggambarkan soal hidup dan mati. Bagi Paulus, hidup dan mati adalah pilihan yang sama-sama sulit. Mungkin berbeda jika pilihannya itu antara baik atau buruk, susah atau senang, gampang untuk menentukan pilihan. Persoalannya ia dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama baik. Saudara, pilihan yang sama-sama baik. Karena memang itu sulit bagi dia untuk menentukan pilihan, saudara. Maksudnya begini, Paulus menyukai hidup, tapi dia juga menyukai kematian. Kalau saja Paulus dia sedikit egois, ibu bapak, dia akan lebih baik memilih mati. Bukan karena Paulus saudara poha untuk hidup, saudara sanggup untuk hidup, saudara suka untuk hidup. Bukan juga karena tantangan pelayanannya terlalu berat sehingga buat dia stres lalu tidak mau lagi untuk hidup. Tidak. Tapi saudara, dia bilang lebih baik mati. Karena kalau mati itu menjawab kerinduannya untuk pulang kepada Bapa, kerinduan untuk bisa bersekutu bersama dengan Kristus dalam keabadian, saudara. Saudara, bukankah lebih baik hidup bersama dengan Kristus dalam kekekalan daripada hidup di dunia dengan orang-orang berdosa? Memang bagi Paulus hidup dan mati itu sama saja. Paulus tidak mempertentangkan antara hidup dan mati, karena duanya tidak ada bedanya. Hidup dan mati bagi Paulus itu sama-sama baik, sama-sama indah, saudara. Yang beda adalah peran yang dimainkannya. Itu sama dengan kita. Hidup yang kita punya itu tergantung pada peran yang kita mainkan. Maka perannya apa? Paulus punya sederhana, dia bilang, ya kalau hidup memberitakan Kristus, ya kalau mati berjumpa dengan Kristus, simpel itu. Saudara, kalau mati dia berjumpa dengan Kristus, dia kalau hidup dia memberitakan Injil Kristus, saudara. Bapak saudara-saudara, tapi kemudian Paulus pun menyadari bahwa ternyata pilihan dalam kehidupan itu bukan soal apa yang baik saja, tetapi apa yang lebih perlu. Bukan soal apa yang baik saja, tapi juga tentang apa yang lebih perlu, saudara. Kalau tadi Paulus rindu mati supaya bersekutu dengan Kristus, sekarang baginya hidup juga terasa lebih perlu. Ia lebih perlu tinggal supaya bisa mengajar dan bersama dengan mereka, dengan jemaat Filipi maksudnya. Saudara, sekarang kita bertanya, saudara. Tadi saya bilang di awal bahwa Paulus
dia sementara di penjara. Sekarang dia bilang supaya dia bisa lebih perlu untuk tinggal dan mengajar bersama dengan mereka, jemaat di Filipi. Pertanyaannya, bagaimana caranya Paulus bisa tinggal bersama, bisa mengajar mereka sedangkan dia sementara di penjara? Tubuh Paulus, raganya, fisiknya bisa di penjara, tapi pikirannya tidak bisa di penjara. Saudara, sehingga melalui suratnya ia mengajar jemaat di Filipi. Ia masih bisa menjumpai mereka. Ia masih bisa memberitahukan keadaannya dan memberi kesaksian di balik penjara tentang Kristus. Ia tidak ingin bahwa Kristus itu menjadi miliknya sendiri. Dia tidak ingin bahwa Kristus sama-sama terpenjara dalam penjara dengan dia. Tapi dia mau ciptakan peluang untuk mengeluarkan Kristus dari dirinya untuk kemudian orang lain juga mengalami Injil Kristus. Dia bersedia menanggung rasa sakit di dalam penjara, tapi dia memikirkan, dia peduli orang lain supaya mengalami Injil Kristus. Saudara, untuk itu saudara-saudara, dia mau mengajar kita semua hari ini bahwa hidup kita juga harus demikian. Dia menasihati jemaat Filipi untuk tetap hidup, untuk berjuang. Begitu juga dengan kita. Hidup ini perjuangan, maka kita harus menciptakan peluang dalam hidup kita untuk juga menjadi berguna bagi orang lain, saudara. Meskipun dikurung, saudara, Paulus tetap menciptakan peluang itu. Dia lebih peduli untuk memikirkan orang lain daripada memikirkan dirinya yang terkurung. Saudara, kita bisa bayangkan kalau Paulus bilang mati saja keuntungan, maka penjara tidak ada artinya. Benar toh? Kalau Paulus bilang kematian itu untung, maka penjara itu tidak ada artinya bagi dia. Penjara itu tidak membuat dia sedikit pun ciut untuk memberitakan Injil. Bapak saudara-saudara, makanya yang lebih perlu, kalau Paulus bilang, kalau tadi mati untung, lebih perlu lagi kalau dia tinggal. Karena kalau dia hidup, dia bilang, itu bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Bapak, saya mau tanya, apa yang orang harapkan ketika ton tanam jagung, tanam kasbi, tanam pala, tanam durian? Apa yang tong harapkan? Dia berbuah toh. Dia berbuah supaya tong bisa nikmati, supaya orang lain juga bisa nikmati dengan saling berbagi. Itu hidup yang diinginkan Tuhan dari kita. Itu hidup yang ingin sekali Tuhan lihat. Itu hidup yang Paulus memberikan contoh dan kita harus mengikutinya. Lalu kemudian apa? Kalau tong tanam itu semua, lalu ada yang tara buah, tong bikin apa? Potong toh? Atau pala yang di dalam dusun ini so tanam, dia tara buah kasih tinggal saya. Pasti potong. Rambutan yang tara buah pasti potong. Nah ini saudara, maka ini memberi pesan bahwa kalau kita hidup seperti itu yang tidak memberi buah, maka kematian bukan jadi keuntungan tapi jadi kemalangan. Kematian bukan untung malah untung. Jadi harus kita memikirkan ini. Paulus telah menunjukkan bagaimana memainkan perannya sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil Kristus supaya orang lain mengalami Injil Kristus. Maka kita juga harus berbuat demikian, saudara. Jadi berguna untuk orang lain. Jangan cuma pikir diri sendiri. Kita bekerja, tanam dan segala macam itu mengeluarkan tenaga. Maka hidup itu adalah perjuangan. Maka Paulus kasih nasihat untuk orang di Filipi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu caranya supaya mencapai keuntungan itu. Maka kita hidup berdasarkan Injil Kristus yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, maka kematian itu jadi keuntungan. Maksud Paulus begitu. Jangan hidup karena kita pemau, jangan hidup karena pemau, tapi hidup karena Tuhan pemau. Jalani hidup ini. Ada harga yang memang perlu kita bayar. Bahwa menjadi percaya, menjadi murid Kristus, itu tidak berarti kita hidup jangan mulus-mulus. Kita hidup jauh indah-indah. Tidak, tapi kita harus rela untuk menanggung penderitaan. Tadi Paulus bilang, yang percaya kepada Kristus itu bukan cuma percaya, tapi juga menderita untuk dia. Paulus menunjukkan bahwa penderitaan yang dia alami sebenarnya bukan apa-apa baginya, karena memang sudah seharusnya begitu. Tapi kemudian apa?
memberi buah yang penting baginya. Mau tekanan, mau masalah, mau apapun itu tidak menggoyahkan dia untuk memberitakan Injil Kristus. Maka itu seharusnya menjadi pelajaran, memberi pesan bagi ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Kita hidup memang ada masalah, kita hidup memang ada tekanan, kita hidup memang ada musuh, kita hidup memang ada orang yang tersuka. Tapi kemudian apa? Kita tidak peduli dengan semua itu. Tapi yang kita peduli adalah merubah pola pikir mereka supaya jangan mereka menjadi malang, tapi sama-sama membagi keuntungan itu supaya menjadi bagian dalam hidup mereka untuk kembali ketika mati berjumpa dengan Kristus dalam kekekalan. Itu tugas kita. Maka kita perlu usaha. Makanya Paulus bilang tetap berjuang. Pelihara hidup, saudara. Peran yang bagaimana kita mainkan akan menentukan kualitas mati kita. Peran yang kita mainkan akan menentukan rugi atau untung. Untuk itu saudara-saudara, mari kita pikirkan hidup ini. Jangan pakai orang pemau. Bahwa ini yang menurut kita baik. Menurut kita ini paling ideal. Saudara, apa yang paling baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Saudara, mari kita lihat hidup ini. Kalau Paulus bilang saja hidup itu Kristus, mati itu untung. Saudara, pilihannya sama-sama baik. Baik hidup, baik mati sama-sama baik bagi dia. Maka kita pun harus menempatkan pikiran kita seperti itu. Bahwa memang benar, hidup dan mati tidak perlu dipertentangkan. Karena pada akhirnya kematian adalah satu kepastian yang kemudian menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan tunggu, antri, tiba waktunya kita pergi ke sana. Tapi kemudian pergi ke mana kita kemudian? Makanya hidup dan mati kita harus diarahkan kepada Kristus. Supaya apa? Supaya mati pun kita tidak ragu berjumpa dengan Dia. Tapi kalau saudara dan saya hidup ikut saudara dan saya pemau, ya itu jadi sulit, itu jadi soal. Maka kita harus pikirkan dan jawab ini dengan tuntas supaya kita bisa beroleh kekekalan itu. Ibu bapak saudara-saudara, mari jalani kehidupan dengan benar. Majelis gereja, jalani pelayanan yang paling baik, jalani pelayanan yang paling benar. Buat yang terbaik, jangan alasan ini, alasan itu. Saudara mengingkari panggilan saudara, saudara mengingkari pengakuan saudara. Kalau Paulus menunjukkan bahwa di dalam tekanan, di dalam hukuman, di dalam penjara, yang kemudian ada kemungkinan dihukum mati, tapi kemudian dia masih bisa untuk peduli kepada orang lain. Bagaimana kita yang cuma hanya tantangan biasa, yang tidak sama dengan Paulus? Kita akan difitnah, kita tidak disukai, itu bagian dari resiko pelayanan. Tidak semua orang menyukai kita. Tidak semua jemaat menyukai pendeta, majelis, penatua dan diaken. Ada di muka mulu manis, di belakang tusuk. Begitu juga ada majelis yang tara suka jemaat, di muka manis, di belakang tusuk. Tidak seperti itu. Maka kalau peran yang seperti ini kita mainkan saudara, maka kesian. Mati itu jadi malang bagi kita. Bukan keuntungan yang kita peroleh, tapi kemudian kemalangan, kebinasaan yang kita peroleh, saudara. Tanam banyak-banyak, berharap dia tumbuh buah atau nikmati. Tapi ingat, hidupmu harus seperti itu. Itu yang diharapkan Tuhan. Karena pohon ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Maka pilihannya ada di ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Mau pilih hidup untuk Kristus atau dirimu sendiri, tapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Paulus tunjuk. Mau hidup untuk dirimu atau untuk Tuhan, supaya kematianmu bukan menjadi malang tapi menjadi untung. Saudara, terakhir, kita hidup di dunia ini penuh dengan pilihan. Pilihannya masih agak mudah, karena kita pasti memilih yang baik bukan yang buruk. Kita memilih yang senang bukan yang susah. Beda dengan Paulus. Tapi dari sini kita belajar, Paulus memberikan teladan untuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Memang hidup tak lepas dari masalah, saudara. Dan kadang membuat kita semua jatuh ke bawah. Pilihannya adalah
saudara dan saya bisa lari dari masalah itu atau belajar dari masalah itu. Pilihan dalam hidup itu banyak. Saudara bisa pilih ini, bisa pilih itu, bisa pilih yang mana-mana. Tapi kemudian pikirkan, pilihan itu membawa saudara kemana? Membawa saudara dalam untung atau rugi? Ya. Hidup ini adalah perjalanan yang perlu diusahakan. Maukah Paulus bilang harus berjuang? Hidup adalah perjalanan, dan kendaraan untuk menempuh perjalanan itu telah disediakan, saudara. Tinggal sisa bagaimana ibu bapak dan saya kemudi kendaraan itu untuk sampai di tujuan. Ibu bapak, kamu yang sekarang, torang yang sekarang, apa yang tong alami sekarang, yang tong rasa sekarang, itu karena pilihan kita di masa lalu. Untuk langkah selanjutnya, saudara, bijaklah dalam memilih. Karena pada akhirnya kualitas hidupmu dibentuk oleh kualitas pilihanmu dan caramu mengambil keputusan. Saudara, baik mati, baik hidup, sama-sama baik. Untuk apa ditakutkan? Kalau jaminan itu Tuhan kasih. Paulus juga memberikan kesaksian kepada kita. Hidup dan mati sama-sama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.